Halo, perkenalkan nama saya Christian Andra Surul dari kelas 12 MIPA 6. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk dan nilai not, tangga nada diatonis, akor, dan musik tradisional. Materi pertama yang akan saya bahas adalah bentuk dan nilai not. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai notasi balok. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Bentuk-bentuk dan nilai not diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah not penuh, membunyikan nada dan mengistirahatkan nada selama 4 ketuk lamanya. Gambarnya adalah seperti kue donat. Yang kedua adalah not setengah, memainkan nada dan mengistirahatkan nada selama 2 ketuk lamanya. Lambangnya seperti kue donat dengan satu tiang. Yang ketiga adalah not seperempat, memainkan nada dan mengistirahatkan nada selama 1 ketuk lamanya. Gambarnya seperti bulatan hitam dengan tiang. Yang keempat adalah not seperdelapan, memainkan nada dan mengistirahatkan nada selama setengah ketuk lamanya. Gambarnya seperti bulatan hitam dengan tiang 1 bendera. Yang kelima adalah not seper-16, memainkan nada dan mengistirahatkan nada selama 1/4 ketuk lamanya. Lambangnya seperti bulatan hitam dengan tiang dan 2 bendera. Yang keenam adalah not seper-32, memainkan nada dan mengistirahatkan nada selama 1/8 ketuk lamanya. Lambangnya seperti bulatan hitam dengan tiang dan 3 bendera. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis merupakan sekumpulan tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, dan memiliki 2 jarak, yaitu 1 dan setengah tangga nada. Interval nada adalah suatu jarak antar nada yang satu dengan yang lainnya, baik itu jarak nada ke atas maupun ke bawah. Interval nada terdiri dari yang pertama, prim. Prim adalah interval nada antara satu nada dengan nada yang sama. Yang kedua adalah sekon, yaitu interval antara nada yang satu ke nada yang kedua. Yang ketiga adalah terts, yaitu interval nada yang satu ke nada yang ketiga. Yang keempat adalah quart, yaitu interval yang nada ke-1 ke nada yang keempat. Yang kelima adalah quint, interval dari nada pertama ke nada yang kelima. Yang keenam adalah sek, yaitu interval nada ke-1 ke nada yang keenam. Yang ketujuh adalah septim, yaitu interval nada ke-1 ke nada yang ketujuh. Yang kedelapan adalah oktav, yaitu interval nada ke-1 ke nada ke-8. Dalam teori musik, tangga nada diatonis terdiri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Sedangkan pada skala minor adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Sifat-sifat nada terdiri dari yang pertama, tinggi nada. Biasanya disebut sebagai pitch, yaitu ketepatan jangkauan nada. Yang kedua adalah intensitas nada, yaitu nada yang disuarakan keras atau lembut. Yang ketiga adalah warna nada. Biasa disebut sebagai timbre. Warna nada dipengaruhi oleh sumber bunyi, cara memainkan, dan ruang gemanya. Yang keempat adalah panjang nada, adalah durasi dari nada yang harus dibunyikan. Tanda kromatis adalah sesuatu yang dipakai untuk menaikkan atau menurunkan nada. Tanda kromatis terdiri dari yang pertama, crest. Lambangnya tanda pagar, disebut dengan istilah sharp, yang artinya nada dinaikkan setengah nada. Kalau ditulis dengan simbol huruf, biasanya ditambahkan dengan is di belakangnya. Misalkan nada C, jadi cis. Yang kedua adalah mol, lambangnya B, biasa disebut sebagai flat.
Fungsinya yaitu menurunkan setengah nada. Biasanya ditambahkan S pada huruf, contohnya D. Kalau dipakai menjadi des. Yang ketiga adalah natural. Biasanya disebut sebagai pugar. Kalau dipakai, artinya nada akan kembali ke awal. Materi selanjutnya adalah akor. Akor biasa disebut dengan triad atau triad chord adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Jenis-jenis akor antara lain, yang pertama akord mayor adalah susunan nada yang memiliki interval antar nada 3 mayor dan 3 minor. Dengan kata lain, memiliki interval nada atau jarak antar nada yang berjarak 2 sampai 1,5. Contohnya adalah akord C mayor, maka nada yang dimainkan adalah C, E, G. Yang kedua adalah akord minor, adalah triad yang susunan nada ke atas, terdiri dari 3 minor dan 3 mayor, dan memiliki interval nada 1,5 sampai 2. Contohnya adalah C minor. Nada yang dimainkan adalah C, S, dan G. Akor yang ketiga adalah akor diminished, terbentuk dari susunan triad dari bawah ke atas 3 minor dan 3 minor. Bila ditransformasikan menjadi C diminished, maka yang akan digunakan adalah C, S, dan G. Yang keempat adalah akor augmented, terbentuk dari susunan triad ke atas 3 mayor dan 3 mayor. Contohnya adalah C aug, yang dimainkan adalah C, E, dan Gis. Tingkatan akor terdiri dari beberapa macam, yaitu tingkat akor 1 namanya tonika, nadanya adalah CEG, keterangannya C mayor. Yang kedua tingkatan akor 2 namanya supertonika, nadanya DFA, keterangannya D minor. Yang ketiga adalah tingkat akor 3, namanya median, nada yang dimainkan adalah EGB, keterangannya E minor. Yang keempat adalah tingkat akor 4, namanya subdominan, nada yang dimainkan FAC, keterangannya adalah F mayor. Yang kelima adalah tingkat akor 5, namanya adalah dominan, nada yang dimainkan adalah G, B, D, keterangannya adalah G mayor. Yang keenam adalah tingkat akor 6, nada yang dimainkan adalah subdominan, nadanya adalah yang dimainkan adalah A, C, E, keterangannya adalah A minor. Yang ketujuh adalah tingkat akor 7, namanya adalah leading note, nada yang dimainkan adalah B, D, F, keterangannya adalah B diminished. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri musik tradisional adalah dipelajari secara lisan, tidak memiliki notasi, bersifat informal, permainan tidak terspesialisasi, syair lagu berbahasa daerah, lebih melibatkan alat musik daerah, dan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya, diantaranya idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya, contoh kolintang, drum, bongo, kabasa, dan angklung. Yang kedua adalah aerofon, ada alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya suling, trompet, harmonika, dan trombon. Yang ketiga adalah kordofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contohnya adalah bass, gitar, biola, sitar, dan piano. Yang keempat adalah membranofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contohnya tifa, drum, dan kendang. Yang kelima adalah elektrofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Contohnya adalah keyboard, gitar listrik, bass listrik, dan piano listrik. Sedangkan jenis-jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya adalah instrumen musik perkusi, adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya gamelan, arumba, dan tifa. Yang kedua adalah instrumen musik petik. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya gitar, kecapi, dan sasando.
Yang ketiga adalah instrumen musik tiup. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, contohnya seruling, trompet, dan klarinet. Yang terakhir adalah instrumen musik gesek. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek, contohnya rebab dan biola. Fungsi musik diantaranya sebagai sarana upacara, sarana hiburan, sarana ekspresi diri, sarana komunikasi, sarana ekonomi, dan pengiring tarian. Itulah beberapa materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.